Faktor penyebab dari korupsi itu ada dua. Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal itu biasanya terjadi dari diri si para koruptor itu. Misalnya, yang pertama itu sifat tamak dan rakus. Sifat tamak dan rakus itu seperti mereka tidak pernah puas dengan gaji ataupun uang yang mereka dapatkan dari hasil bekerja. Yang kedua yaitu moral yang kurang kuat. Jadi mereka tidak memiliki moral yang cukup untuk mempertahankan keintegritasannya dalam memberantas korupsi. Yang ketiga yaitu gaya hidup yang konsumtif. Kemudian ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini biasanya faktor-faktor dari luar yang menyebabkan timbulnya korupsi ini. Awalnya misalnya si koruptor ini adalah seseorang yang berintegritas, namun kemudian ada hal-hal yang mempengaruhinya dari luar. Misalnya yang pertama, aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, terus aspek ekonominya juga, karena desakan ekonomi, misalnya dia jadi berbuat tindakan korupsi. Terus ada aspek politis, kemudian ada aspek organisasi, kemudian ada aspek dari lingkungannya itu sendiri. Jadi dia itu berada pada lingkungan yang sering terjadi korupsi, maka dari itu dia menjadi melakukan korupsi seperti itu. Lembaga Pemantau Indeks Korupsi Global, Transparansi Internasional, merilis laporan bertajuk Global Corruption Barometer Asia, dan Indonesia masuk menjadi negara nomor 3 paling korup di Asia. Posisi pertama ditempati oleh India, dan posisi kedua diikuti oleh Kamboja. Peneliti Political dan Public Policy Studies, Jerry Messi mengatakan ini terjadi lantaran lemahnya hukuman di Indonesia dan kurangnya pendidikan anti korupsi yang ditanamkan sejak dini. Kemudian ada solusi yang dapat ditanamkan ataupun nilai-nilai yang harus ditanamkan. Yang pertama ada kejujuran. Jujur dapat didefinisikan sebagai perilaku atau ucapan yang tidak curang, tidak berbohong, atau lurus hati. Kemudian ada peduli. Peduli artinya memperhatikan, mengindahkan, atau menghiraukan. Kemudian mandiri. Mandiri sendiri artinya adalah proses mendewasakan diri dengan tidak bergantung kepada orang lain. Lalu ada kerja keras. Kerja keras didasari dengan adanya kemauan yang kemudian menimbulkan ketekunan, ketabahan, ketangguhan, keberanian, dan juga pengendalian diri. Lalu kesederhanaan. Gaya hidup yang sederhana perlu diterapkan kepada seseorang sejak masa mengenyam pendidikan di sekolah. Yang terakhir, keadilan. Adil artinya sama rata, tidak berat sebelah, dan juga tidak memihak. Karena dengan tingginya kasus korupsi di Indonesia, maka pendidikan anti korupsi ini sangat penting, terutama bagi kalangan anak-anak muda dan para penerus bangsa. Di tangan mereka lah maju atau tidaknya sebuah bangsa di masa yang akan mendatang. Bila penerus bangsanya sudah pintar korupsi sejak dini, maka bangsa ini tidak akan pernah bisa terbebas dari korupsi. Dengan tingginya tingkat korupsi ini juga menyebabkan tingkat kemiskinan di masyarakat sangat tinggi. Maka dari itu, teman-teman, ayo tanamkan sikap jujur, disiplin, mandiri, peduli, serta menjunjung tinggi sikap keadilan dalam diri teman-teman. Dengan diajarkannya pendidikan anti korupsi ini juga, harapan kami adalah tingkat korupsi di Indonesia dapat berkurang.